Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jawab dong. Audiens, oke. Ya, jadi di pertemuan kali ini kami sebagai kelompok 3 akan memperagakan ya juga simulasi pekerjaan as purchasing. Saya Sasa Bilasma sebagai purchasing. Saya Bintang Fajila sebagai engineering. Dan saya Safira Ramadhania sebagai finance. Oke, yang pertama kita jelasin dulu ya, ini fokus utamanya itu sebagai purchasing, dan mereka ini orang-orang yang kayak mereka tuh berhubungan dengan purchasing. Finance yang sering kan dengan purchasing, dan engineering meminta barang ke purchasing. Nah, jadi yang pertama kita akan jelasin dulu nih apa itu purchasing. Nah, jadi purchasing itu adalah kegiatan mengadakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti contohnya ini engineering membutuhkan misal mereka ngajuin barang kayak kami mau bikin proyek, kami butuh concrete pump, tolong sediakan barang ini dengan kuantiti segini, kayak gitu. Nah, terus mereka tuh melibatkan proses seleksi vendor, negosiasi harga, pemesanan, dan evaluasi kualitas. Terus tanggung jawabnya itu memastikan kebutuhan terpenuhi tepat waktu dan efisiensi biaya. Nah, terus tugas dan tanggung jawab sebagai purchasing itu ada 6 ya. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan barang atau jasa, kedua membandingkan harga, kualitas dari beberapa vendor. Ini penting banget ya, soalnya kalau misalnya kita cuma mencari satu vendor aja, itu tuh nggak fleksibel banget. Tahu-tahu nanti ada vendor lain ngajuin dengan harga yang lebih murah. Nah, itu kasus banget gitu. Terus yang ketiga adalah melakukan negosiasi harga. Nah, meskipun kita sudah melakukan perbandingan harga, kita tetap perlu melakukan negosiasi. Kali aja dengan adanya negosiasi ini kita dapat harga lebih murah lagi dari perbandingan harga tersebut. Kemudian mengeluarkan PO ya. PO ini surat ya, bukan surat juga sih, itu tuh kayak list harga, terus barangnya apa, nanti akan diserahkan ke finance. Kemudian yang kelima ada memastikan barang terima sesuai spesifikasi. Ini perlu juga untuk dicek ya setelah kita melakukan pembelian dan kita serahkan ke orang yang memesan ya. Contohnya engineering ini kita pastikan juga apakah sesuai dengan spesifikasi mereka. Kalau nggak sesuai nanti di-return barangnya ke vendor. Terakhir membuat laporan pembelian. Selanjutnya dibacakan oleh Kira. Nah, selanjutnya yaitu skill yang dibutuhkan oleh profesi purchasing. Yang pertama yaitu seorang purchasing harus memiliki kemampuan analisis dan berpikir logis. Lalu ada negosiasi dan komunikasi bisnis. Selanjutnya teliti dan detail dalam administrasi, menguasai Excel, software, ERP atau SAP, dan pemahaman hukum dasar kontrak dan pengadaan. Nah, selanjutnya itu hubungan purchasing dengan lulusan matematika. Nah, hubungan purchasing sendiri yaitu mampu menganalisis data vendor dan harga. Jadi seorang purchasing itu harus mampu dalam menganalisis data untuk dikasih ke vendornya, dari vendor ke purchasingnya. Lanjut, menghitung efisiensi biaya dan resiko. Terbiasa membuat laporan akurat dan runtun, menggunakan logika dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi seorang purchasing ini kadang di purchasing kita harus mencari banyak vendor. Jadi di seorang purchasing ini harus pandai dalam mengambil keputusan untuk yang mana vendor yang harus diambil. Nah, contoh pekerjaan di bidang purchasing yaitu ada di staff purchasing, purchasing analyst, buyer, procurement officer, dan vendor management spesialis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Nah, tantangan dalam dunia purchasing itu deadline-nya ketat, harga pasar yang fluktuatif, yaitu harga barang bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar. Nah, yang ketiga, vendor tidak konsisten, koordinasi lintas divisi seperti produksi, financing, gudang. Yang terakhir, kecurangan atau konflik kepentingan. Peran purchasing dalam perusahaan.
Nah, dia ada 4. Yang pertama, menjaga kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, menghemat pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, memastikan barang atau jasa tersedia tepat waktu. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian target produksi dan layanan. Nah, kesimpulannya, purchasing adalah profesi strategis yang cocok bagi lulusan matematika, membutuhkan keterampilan logika, analisis, dan komunikasi, berperan penting dalam efisiensi biaya dan keberlangsungan perusahaan. Nah, purchasing bukan sekedar beli barang, tetapi soal memilih keputusan terbaik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi purchasing finance dan engineering. Oke, pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang udah aku kirim ya di grup, kita akan membahas pengadaan barang untuk proyek terbaru engineering yang udah ajuin kemarin untuk blok CC117. Aku udah rekap nih beberapa item yang udah Bintang ajuin ya, Mbak Bintang udah ajuin, jadi kita bahas sekarang dan semoga ketemu keputusan tepat ya. Ya, benar. Alat-alat itu buat mendukung pengecoran. Fokusnya sekarang itu di lantai dasar sama struktur atas. Nah, jadi yang paling butuh banget di sini tuh concrete pump, vibrator, sama foam warp. Sisanya bisa kita susul. Oke, Not, tapi aku kasih tahu dulu ya. Nah, untuk kas kita tuh hanya di 350 juta. Padahal yang kita butuhin itu ada sekitar 533 juta. Wah, parah juga sih selisihnya ya, lumayan kisaran berapa itu? Hampir 200 juta ya kak ya. Jadi oke lah, nanti kita mesti pintar-pintar untuk ngambil mana dua prioritasnya saat ini ya, karena budgetnya minus tadi kan bilang ya. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri udah mengusulkan, udah minta pengajuan ke atasan, namun mereka cairnya itu bisanya minggu depan. Nah, sedangkan kita perlunya kan minggu ini. Jadi untuk selanjutnya itu yang bagus kita bayar DP-nya dulu di 50%. Nah, kalau misalnya total belanjaannya 400 juta, DP-nya 200 juta, aman nggak? Masih aman nggak? Kalau menurut aku sih ini masih aman. Asal total yang kita keluarin itu nggak lebih dari 300 juta dalam minggu ini. Oke, aku udah nyiapin sih skema terburuk dari yang item itu kan lumayan ya, 7 item. Jadi aku udah nyiapin juga beberapa yang penting dari price sebelumnya nih. Jadi kita bagi jadi 2 batch. Jadi itu kan 7 item, kita bagi jadi 2 batch. Yang pertama itu ada untuk concrete pump, terus ada vibrator beton dan formwork untuk batch pertama tuh. Untuk yang batch kedua itu ada scaffolding, nylon, gerobak dorong dan lampu sorot. Dan itu aku rasa kan gerobak dan lampu sorot itu bisa lah kita gunakan dari barang yang ada di workshop ya nggak sih? Setuju. Dan itu sesuai sama kebutuhan kita di lapangan. Aku udah perhitungin juga nih untuk kasarannya. Ini kan aku pakai harga dari vendor yang lama nih. Untuk yang batch pertama itu kira-kira ngabisin dana 436 juta. Jadi DP kan biasanya setengah persennya, tapi ada juga sih kemarin vendor yang bisa DP 25%. Kalau ngambil yang 50% itu berarti berapa sih kak? 215 juta ya. Jadi masih bisa di cover dengan kas gak sih kak? Masih bisa. Nah, untuk perhitungannya sendiri seperti ini ya. Di rekap kas kita itu kan nggak sampai segitu, nggak sampai di 400 juta. Nah, seperti ini. Nah, yang kita butuhin itu total kebutuhan barang kan sekitar 533 juta. Nah, untuk saldo kas kita minggu ini itu hanya di 350 juta. Nah, kita perlu untuk minggu ini. Nah, jadi untuk minggu ini kita bisa bayar di DP-nya dulu. Untuk batch 1 itu 50%, itu di 218. Nah, jadi 533 dikurang 218, kita masih ada sisa di 132.000. Jadi kalau itu masih bisa. Jadi tapi tolong PO-nya dipisah. Jadi PO itu bisa dipisah dulu biar di approval-nya gampang. Dokumennya juga harus lengkap hari ini.
Oke, sip. Surat permintaan barang dari engineering akan aku buat sekarang. Nanti sebelum jam 1 aku kirim. Bagus. Untuk vendor nanti sama konkret pump itu udah aku hubungin juga kemarin. Katanya sih mereka ready stock. Kemarin gimana ya? Kata vendor yang biasa itu mereka kalau misalnya kita perform sekarang itu mereka bisa ngantar hari Kamis. Terus untuk yang 2 lagi itu si Vibrat sama Formwork nyusul hari Jumat. Tapi tolong usahain nego ke vendornya juga ya. Siapa tahu kita dapat free ongkir atau potongan harga sekitar 5 atau 10 juta. Kan juga bisa membantu kita juga. Oke, aku coba semaksimal mungkin untuk negonya sama mereka ya. Nah, pengirimannya jangan barengan ya. Di lapangan space-nya dikit, takutnya makin numpuk. Oke lah, bisa aku atur itu. Nanti Kamis aku usahain untuk mereka bisa ngirim secepatnya juga hari Kamis ya untuk konkret pump, Jumat formula dan vibrator, sisanya minggu depan aja ya untuk base 2-nya, oke? Oke banget. Tapi yang penting jangan sampai ada PO yang fiktif atau double ya. Soalnya audit lagi jalan soalnya. Aman, tiap minggu kami cek lapangan. Kalau gitu aku tinggal tunggu surat dari Mbak Bintang, langsung aku follow up juga ke vendor, terus nanti aku coba apain itu deh yang negosiasi tadi. Nanti baru kalau misalnya udah deal dengan PO, udah ditandatangan sama manajer juga aku kasih ke Mbak Vira ya. Meskipun anggaran kita ketat, tapi kita kalau saling bekerja sama itu pasti semua masalah pasti bisa kita selesaikan. Setuju, semoga barang bisa turun cepat biar langsung masuk pengecoran ya. Amin. Kalau nggak ada tambahan, mungkin kita cukupi ya. Makasih semuanya, dan nanti update untuk selanjutnya kita di WAG aja, WhatsApp grup ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk PO-nya ini udah bisa di ini ya. Oh iya, ini entar tangan ya untuk Mbak Vira. Oke, terima kasih. Sekian simulasi dan presentasi tentang purchasing. Kalau ada yang mohon maaf, yang ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, Bu. Oh, minimal banget UMR sih, Bu, di purchasing itu. Itu tergantung PT-nya. Kalau di tempat saya itu agak sedikit di atas UMR untuk staffnya purchasing. Tapi kalau di PT lagi nih kecil sih, kalau nggak salah saya dengar ya Bu, itu setengah UMR Batam sih. Kalau purchasing di tempat kerja saya itu tergantung ini Bu. Tergantung dia tuh fresh graduate atau udah pengalaman. Jadi kalau masih fresh graduate baru kayak lulus SMA, SMK atau kuliah belum ada pengalaman, itu biasanya paling kecil tuh UMK Batam. Tapi kalau misalnya memang udah ada pengalaman kayak minimal setahun atau 2 tahun, itu gajinya bisa 2 digit. Purchasing tempat saya nggak ada. Baiklah, diceritakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.